Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Semoga baik selalu ya. Baik anak-anak, hari ini mata pelajaran matematika akan segera dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak di rumah silahkan berdoa terlebih dahulu. Kemudian siapkan alat tulisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Hari ini, anak-anak bersama ibu akan belajar tentang pecahan. Anak-anak tentunya masih ingat kan apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, di dalam pecahan ada dua istilah yang biasa kita sebut dengan pembilang dan penyebut. Pembilang itu berada di atas ya, sedangkan penyebut berada di bawah. Nah, ini ada contohnya 1/2. Satunya sebagai pembilang, duanya sebagai penyebut. Adapun contoh lainnya dari pecahan yaitu 1/10 ya. Nah, seperti yang bisa anak-anak lihat pada gambar yang sudah tersedia. Kemudian apakah anak-anak bisa menuliskan gambar tersebut dalam bentuk pecahan? Bisa ya. Nah, yang dilingkari itu 1 potong semangka dari 6 potong keseluruhan. Jadi, ditulis 1/6. Kemudian, ini ada 3 potong pizza dilingkari dari 8 potong keseluruhan. Jadi, anak-anak bisa menuliskan 3/8. Selanjutnya ada potongan roti. Nah, itu 2 potong roti dilingkari ya. Dituliskan dalam bentuk pecahan 2/13 atau 2 potong roti dari 13 potong roti secara keseluruhan. Nah, itulah anak-anak contoh dari pecahan. Ini sedikit review saja dari Bu Ria ya. Nah, selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan mengenal atau kita akan belajar tentang pecahan senilai. Kemudian nanti kita akan mencoba menyederhanakan pecahan. Siap ya? Kita mulai dari pecahan senilai terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, senilai ya, berarti sama ya nilainya. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi memiliki atau mempunyai nilai yang sama. Nah, di sini Ibu punya 2 pizza ya. Nah, pizza yang satu atau pizza A dipotong menjadi 8 potong bagian. Nah, anak-anak bisa hitung sendiri ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan pizza yang kedua atau pizza B, Ibu potong menjadi 4 bagian. Nah, Ibu memakan pizza A 4 potong. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan menjadi 4/8. Jadi 4 potong telah Ibu makan dari 8 potong pizza secara keseluruhan. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian untuk pizza yang kedua atau pizza B, Ibu makan 2 potong ya, dari 4 potong secara keseluruhan, atau bisa dituliskan 2/4. Nah, anak-anak, 4/8 ini sama dengan 2/4. Kenapa bisa? Karena jika kita perhatikan ya, kedua bentuk pizza tadi, yang A dan yang B, bentuk pizza yang A dan yang B tadi ya, yang ini, yang A dan yang B itu memiliki nilai yang sama ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa 4/8 itu sama dengan 2/4. Itulah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita menemukan soal pecahan tentang pecahan senilai? Nah, di sini sudah ada ya soalnya. 6/12. Tentukan 4 pecahan yang senilai dengan 6/12.
Nah, kita coba ya bersama-sama menggunakan cara yang pertama. Jadi, cara yang pertama itu anak-anak silahkan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini 6/12 masing-masing dibagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6/12 itu sama dengan 3/6. Selanjutnya, setelah dibagi dengan angka 2, kita coba sekarang dibagi dengan angka 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 6/12 itu sama dengan juga dengan 2/4. Nah, cara selanjutnya yaitu anak-anak bisa gunakan dengan metode perkalian ya. Kita coba cari lagi ya. 6/12 itu bisa dikalikan penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Kita mulai dari angka 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24 ya. Sekali lagi berarti 6/12 itu sama dengan 12/24. Yang terakhir ya, karena di soalnya itu diminta 4 pecahan yang senilai, berarti harus ada 4 ya pecahannya. Kita kalikan dengan angka 3. 6/12 masing-masing dikali dengan 3. 6 dikali 3 sama dengan 18. 12 dikali 3 sama dengan 36. Jadi anak-anak bisa kita simpulkan 6/12 itu ya, pecahan yang senilai dengan pecahan 6/12 itu yang pertama 3/6, 2/4, 12/24 dan yang terakhir adalah 18/36. Paham ya sampai sini ya? Nah, mari kita lanjutkan ke yang kedua ya, materi yang kedua. Kita akan bersama-sama belajar menyederhanakan pecahan. Ada cara ya atau tips yang harus anak-anak ingat dalam menyederhanakan pecahan. Anak-anak terlebih dahulu harus mengenal dulu apa itu bilangan prima ya. Karena bilangan prima di dalam menyederhanakan pecahan akan sangat berguna ya, dan memang akan digunakan oleh kita gitu ya. Nah, sebelumnya anak-anak pernah mendengar apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri ya, dan angka 1. Di antaranya ada 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Nah, coba kita akan belajar ya atau mencoba menyederhanakan 20/24. Pertama-tama langkahnya adalah kita coba di angka 2 terlebih dahulu ya. Nah, dibagi 20 dibagi 2 sama dengan 10. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Apakah 10/12 ini sudah sederhana anak-anak? Belum ya, masih bisa dibagi dengan angka 2. Kita coba. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 5/6 sudah sederhana atau belum? Sudah ya, karena tidak bisa dibagi dengan 2, 3, dan seterusnya. Jadi, bisa kita simpulkan bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 yaitu 5/6 ya. Seperti itu anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian materi yang ingin Ibu sampaikan, semoga anak-anak paham. Dan terakhir ini Ibu ada kuis ya. Nanti silakan anak-anak kerjakan di buku tulis, boleh difotokan ke Buria hasilnya ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat belajarnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.